SNMPTN lolos tapi nggak diambil dan bisa bikin sekolah di blacklist? Kira-kira bener nggak ya? Langsung aja yuk kita bahas. Hai semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, ini pertanyaan yang paling sering banget kalian tanya di kolom komentar. Ada juga lewat DM IG, ada juga lewat WhatsApp kita. Kak, kalau kita lolos SNMPTN, terus kita nggak ambil nih, kira-kira kita bisa nggak ya untuk daftar lagi ke jalur yang lain? Terus SBMPTN atau jalur-jalur yang lain, kira-kira sekolah kita di blacklist atau enggak ya? Wah, ini pertanyaannya sebenarnya kompleks banget ya. Tapi banyak juga nih hoax-hoax yang beredar bahwa katanya kita bakal di blacklist kalau langsung menolak atau langsung begini ya. Nah, kali ini kita mau bahas satu persatu dulu ya teman-teman. Kita coba recall lagi nih tentang SNMPTN ya. SNMPTN tahun 2021 kemarin sebetulnya dari pihak LTMPT itu kan sudah memberikan pernyataan resmi ya bahwa siswa yang sudah ikut SNMPTN dan lolos itu nggak bisa ikut jalur yang lain. Tapi memang nggak ada kata-kata blacklist secara jelas tertera gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge gitu kalau nggak ini langsung blacklist. Dari pernyataan resmi itu berarti kan kita bisa ambil kesimpulan ya, kayak oh SNMPTN ini emang strict gitu. Kita kalau udah daftar udah lolos ya memang harus mengikuti prosedurnya dengan baik. Nah, sebelum kita ngomongin tentang blacklist, aku mau menjabarkan dulu nih keuntungan apa sih yang bisa kalian dapat kalau misalkan lolos di SNMPTN ya. Yang pertama, keuntungannya pasti kalian tuh bakal lebih punya banyak waktu luang, karena kan dia dibukanya awal banget ya. Kalau jalur-jalur yang lain kan kayak ya lebih dekat ke masa-masa kuliah mau masuk gitu kan, jadi nggak ada waktu untuk bernafas. Nah, kalau kalian bisa lolos di SNMPTN, punya saving time yang banyak untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif. Terus yang kedua, pastinya SNMPTN itu bisa menghemat biaya, karena dia nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada juga uang pangkal atau uang-uang lainnya seperti di jalur-jalur yang lain ya. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa mempersiapkan perkuliahan dari sekarang. Kalau teman-teman ambis nih ya, kayak ini aku dapat jurusan yang emang aku suka banget gitu kan, ya udah akhirnya teman-teman bisa mungkin coba cari tahu kira-kira belajar apa aja sih di jurusannya, mungkin ngobrol sama kating-kating. Kan biasanya langsung masuk ke grup-grup gitu ya, nah bisa langsung sharing-sharing. Terus yang terakhir, teman-teman juga bisa dapat benefit di mana kalian bisa mencapai target lebih awal. Misalnya teman-teman bisa menyusun nih, nanti aku kalau kuliah belajarnya harus gimana, aku mau lulus kapan, ya pokoknya teman-teman bisa mempersiapkan segala target ya dengan lebih awal. Nah, dari 4 alasan benefit tadi ya teman-teman, itu penting banget jadinya buat kita menjaga performa kita sendiri dan juga performa sekolah sebetulnya ya. Penting banget untuk bisa meloloskan kita di SNMPTN, karena kalau SNMPTN bukan cuma ngomongin kita tapi juga ada pengaruh dari indeks sekolah. Nah, ini berkaitan dengan blacklist tadi ya teman-teman ya. Kenapa sih sekarang pertanyaannya banyak orang yang pengen nggak ngambil SNMPTN? Kemungkinan besar yang pertama, jurusannya nggak sesuai. Mungkin dia keterimanya di pilihan kedua, biasanya gitu kan. Nah, pilihan kedua tuh kadang nggak sesuai sama minat yang mereka mau gitu. Akhirnya pengen coba yang lain gitu. Misalnya nih teman-teman mau ambil kedokteran, yang keduanya itu biologi. Nah, teman-teman tuh pengennya kedokteran tapi nggak masuknya ke biologi. Akhirnya karena pengen nyoba kedokteran ya pengen ambil jalur yang lain, mungkin SBMPTN atau mandiri sampai dapat kedokteran. Terus yang kedua, mungkin terlalu mahal biayanya di PTN-nya, akhirnya nggak sanggup mungkin ya, jadinya ya udah deh nggak usah diambil kayak gitu. Atau yang ketiga, misalnya teman-teman nggak dapet restu dari orang tua. Ini suka ada kan kadang ya, orang tua tuh pengennya kepilihan satunya ya kan, anaknya udah milih ternyata kepilihnya di pilihan kedua dan orang tuanya yang nggak mau. Itu juga bisa terjadi. Oke, nah sekarang kita bahas apa aja yang bakal kita dapat, termasuk sekolah dapat kalau menolak SNMPTN. Yang pertama nih ya teman-teman, dampak dari menolak SNMPTN yang paling kerasa gitu ya adalah penurunan indeks sekolah. Jadi nggak ke blacklist ya teman-teman, yang berpengaruhnya itu adalah indeks sekolah. Misalnya nih, sekolah ini terbilang bagus, lulusannya banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi A gitu ya, tapi ternyata dari tahun kemarin nih ada satu mahasiswa atau mungkin lebih dari satu yang nggak ambil dari SNMPTN karena berbagai alasan. Akhirnya indeks sekolahnya tuh jadi nggak terlalu baik.
dan bisa mengurangi kuota. Misalnya yang tadinya lulusan dari sekolah ini tuh bisa 20 orang masuk PTN-A. Nanti setelah kejadian tahun ini nih, tahun berikutnya berkurang misalkan jadi 10. Bisa ya sampai 50% berkurang, itu bisa banget. Jadi nggak nyampe blacklist. Nah, terus kapan Kak kalau blacklist itu terjadinya? Kalau ada kecurangan dari sekolah, ya. Kecurangannya berbentuknya apa? Biasanya terdapat berbagai macam manipulasi data. Bisa dari nilainya, mungkin nilainya ada yang dimanipulasi gitu ya. Ditinggi-tinggiin nilainya atau diganti nilainya, padahal dari semester sebelumnya di rapot tuh nggak begitu. Itu bisa juga ya. Atau ada manipulasi data-data yang lain, data sekolah, data prestasi ya. Pokoknya ketika ada manipulasi itu kan bisa berakibat kecurangan kan. Jadinya itulah yang membuat sekolah itu di blacklist. Dan kalau di blacklist biasanya itu ada jangka waktunya ya, nggak selamanya di blacklist. Misalnya di blacklistnya cuma 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau berapa tahun gitu ya. Itu sesuai dari konsekuensi PTN masing-masing yang diberikan ke sekolah tersebut. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nolak SNMPTN nggak selalu berujung ke blacklist sebetulnya ya. Paling itu adalah pengurangan indeks sekolah, tapi ini pun nanti akan berdampak untuk adik kelas kalian. Jadi jangan dianggap, oh Kak kalau aku nggak ambil SNMPTN nggak apa-apa dong, paling cuma ngurangin kuota doang. Ya itu kan yang kena dampaknya adalah generasi berikutnya ya. Kalau kalian nolak nih, dampak yang kedua selain pengurangan indeks sekolah, pastinya adik kelas kalian itu akan susah banget untuk masuk ke PTN tersebut. Bayangin aja misalnya PTN-nya ini yang favorit gitu ya, karena kesalahan kalian tidak mengambil SNMPTN, akhirnya generasi berikutnya itu jadi susah untuk masuk perguruan tinggi favorit tersebut dan dia harus merelakan untuk masuk ke perguruan tinggi yang lain. Jadi begitu teman-teman, itu adalah dampak dari menolak SNMPTN yang sudah lolos ya. Ada lagi nih yang nanya, Kak boleh nggak sih misalnya kita terima nih ya gitu, kita kuliah dulu berapa semester gitu, terus di semester sekian kita keluar, kita ikut jalur masuk yang lain untuk pindah PTN misalnya. Sebetulnya mau teman-teman udah kuliah sampai berapa semester pun, ketika teman-teman keluar kan ada datanya ya, kalau teman-teman itu dulunya masuknya lewat SNMPTN, ya itu juga akan tercatat sebagai pelanggaran atau tindakan yang tidak baik gitu, dan itu juga tetap bisa berdampak. Bahkan nih kalau teman-teman nggak pindah kuliah pun, nggak pindah PTN, nilai teman-teman kurang baik di PTN tersebut itu juga bisa ngaruh adik kelas kalian yang mau masuk ke PTN itu nantinya. Jadi banyak banget dampaknya ya. Kita kuliah tuh bukan hanya mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin gimana peluang-peluang adik kelas kita di sekolah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi berikutnya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Semoga bisa terbuka ya tentang pengetahuan blacklist tadi. Jadi jangan ada hoax-hoax lagi bahwa kita bakal langsung ke blacklist kalau nolak SNMPTN. Tapi tentu ada juga dampak-dampak negatif lainnya. Kalau saran aku ya teman-teman, di SNMPTN itu coba pilih memang prodi yang sesuai passion, minatnya, udah dapet restu dari orang tua. Mungkin cari beasiswa supaya nggak punya kesusahan dalam ekonominya. Jadi nanti pas sudah keterima, baik di pilihan 1 atau pilihan 2, teman-teman bisa langsung ambil gitu. Jadi nggak mikir lagi, nggak pusing lagi ya. Oke, jadi itu dia untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.